Asli ya guys, aku tuh lagi banyak banget tugas praktek yang disuruh bikin video lah, praktikum lah, eksperimen di rumah lah. Apalagi chemistry. Disuruh bikin praktikum tentang kimia, tentang balon pakai cuka sama baking powder, terus ntar kayak balonnya ngembang gitu. Gara-gara baking powder sama vinegar kalau misalkan digabungin, nanti mereka bakal ngebuat suatu zat yang bakal jadi gas. Menurut aku praktikum sama eksperimen-eksperimen gitu serunya tuh kalau di sekolah. Kalau misalkan bikin kayak praktikum di rumah tuh kayak krik banget, kayak nggak enak, nggak seru banget, ribet lagi ngeberesinnya. Mana dijadiin tugas akhir, tugas praktek semester akhir, kan nggak mungkin kan aku skip. Kalau di skip beneran nilai aku bakal jeblok banget sih. Kalian banyak gak sih tugas-tugas praktek gitu? Aku aja tugas biasa aja yang kayak nulis-nulis ngitung-ngitung aja banyak. Ditambah lagi tugas praktek, apa makin gak pusing? Guys, aku pengen nanya banget kalian. Kalian pernah gak sih kayak orang tua kalian lagi pergi kemana, nginep gitu, tapi kalian gak diajak karena mungkin lagi ulangan atau apa gitu. Terus ditinggal paling cuma 3 hari sampai 5 harian gitu. Abis itu pasti kalian kayak rasanya kangen banget gitu gak sih? Atau mungkin karena emang aku akrab banget sama orang tua aku, maksudnya kayak kalau ngobrol-ngobrol daily dose gitu emang iya sering, apalagi kalau lagi dinner gitu-gitu tuh pasti ngobrol gitu. Dan kalau misalkan mereka lagi pergi dan dua-duanya, maksudnya kayak papa mama aku lagi pergi, aku kayak ngerasa kesepian banget jujur. Apalagi kayak misalkan aku lagi di rumah doang ditinggal sama mbak berdua, sedangkan orang tua aku pergi. Itu kayak kangen banget, mungkin karena emang aku sehari-hari tinggal sama orang tua aku kan. Dan jujur aja aku bener-bener gak ngebayang gimana kalau misalkan aku sekolahnya di pesantren atau di boarding school gitu yang nginep di sekolah. Jujur aja aku pasti gak betah sih, dan gak bakal kuat. Paling cuma sebulan sekolah di pesantren atau enggak di boarding school, abis itu aku gak kuat, abis itu pulang ke rumah. Karena emang mental aku lemah banget sih, jadi kayak gak bisa lepas dari orang tua gitu. Anyway guys, kalian pernah gak sih kayak kalian ngomong ke teman kalian atau ke sepupu kalian atau ke siapapun itu, kalian lagi ngobrol-ngobrol, abis itu tiba-tiba kalian ngeluarin suatu kalimat yang tiba-tiba kalian jadi kayak, enak gak ya ngomong kayak gitu ke dia, terus jadi overthinking gitu. Terus abis itu pas pulang-pulang dari hangout gitu ya, mau makan jadi kepikiran, mau mandi jadi kepikiran, mau main HP jadi kepikiran. Maksudnya kepikirannya tuh kayak, enak gak ya ngomong kayak gitu ke dia gitu. Takut nyakitin hati dia gitu, maksudnya kayak omongan yang terlontar dari mulut kita tuh kayak tiba-tiba jadi kayak, enak gak ya ngomong ke dia, nyakitin perasaan dia gak ya gitu. Jujur kalau aku sih emang sering banget kayak gitu, karena emang aku orangnya overthinking banget. Jadi hal yang emang seharusnya gak aku overthinkingin, malah aku overthinkingin. Aku pernah ngomong sesuatu ke teman aku, gak tahu juga, lupa, cuman kayaknya kata-katanya tuh kayak nggak srek dan kurang sopan aja gitu. Abis itu sampai beberapa hari ke depan aku kepikiran banget. Guys, kalian mau gak sih hidup kalian produktif? Ya jelas mau lah ya, siapa coba yang gak mau jadi anak rajin, yang pinter, yang mau dibangga-banggakan orang tua gitu. Gak ada yang bercanda. Nih ya guys, aku semenjak melihara kucing, aku kan baru melihara kucing tuh kurang dari sebulan kan, dan aku tuh bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan kebersihan kucing aku. Jadi apapun masalah tentang kucingku tuh pasti aku yang ngurusin gitu kan. Nah, aku semenjak melihara kucing tuh aku bangun subuh-subuh sekitar jam 6, jam 5 pagi tuh udah bangun demi ngasih makan kucing sama buat ngebersihin kandang. Dan itu baru mulai beberapa minggu yang lalu semenjak kucing aku datang ke rumahku. Karena aku kan orangnya emang gak tegaan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kucing aku udah ngeong-ngeong gitu kelaparan, itu pasti aku kayak buru-buru bangun. Terus kayak, kan aku tuh pagi-pagi tuh biasanya bangun tuh biasanya nggak pernah gitu loh subuh-subuh. Biasanya bangun jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Jadi semenjak ada kucing ini aku jadi produktif banget bangun pagi. Nih ya guys, aku mau ngasih tau sesuatu. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat tuh box squishy aku tuh cuman 2 kan. Cuman box mini squishy yang ini sama buat medium and jumbo squishy yang ada di box yang ini kan. Tapi kalau dibilang-bilang nih ya, spammer aku banyak banget orang yang mikir gak bosenin. Maksudnya kata orang sih ya, nggak tahu kan, pendapat orang beda-beda. Cuman kata orang tuh banyak kan bilangnya spammer aku tuh nggak ngebosenin. Padahal maksudnya box aku kan cuma 2 dan squishy-nya itu mulu kan. Jadi kunci menjadi spammers biar topik dan spammer yang gak ngebosenin tuh sebenarnya squishy tuh nggak usah terlalu banyak kan, sampai 5 box, 6 box, 7 box, 8 box, sampai satu rumah isinya squishy semua tuh nggak harus kayak gitu guys. Yang penting kalian bikin aja topik kalian jadi seru, terus bikin orang terhibur, dan tepatin saran-saran dari followers kalian. Maksudnya kayak tiap bulan tuh aku biasanya regularly bikin poll buat minta saran dari kalian, dari followers aku, buat improve lagi spamanku gitu. Aku nggak tahu kalian sadar apa enggak, cuman kalau misalkan kalian udah nge-follow aku dari lama, maksudnya pas awal-awal aku nge-spam, ganggu banget.
Coba kalian scroll ke bawah lagi deh. Video aku udah mulai berkurang sih. Maksudnya video spam aku. Jadi tadi tuh aku habis nge-archive beberapa video aku yang menurut aku kayak jelek thumbnailnya. Legit aku udah nge-archive sekitar 100 video spam. Dan kalian gak bisa lihat lagi video spamnya karena emang udah aku archive. Jadi aku hide gitu videonya. Karena sekarang kan warna lighting aku udah mulai kayak agak-agak putih gitu kan. Jadi tiap lihat spaman aku yang di bawah-bawah kayak redup banget lightingnya, jadi kebanting banget kan. Makanya sekarang udah aku sortir video-video yang menurut aku kayak oh ya udah nggak apa-apa nih, stay aja tetap di profile. Dan ada beberapa video yang emang aku archive biar orang-orang nggak bisa lihat karena betapa jeleknya spaman aku waktu itu. Jadi sekarang udah aku refill, udah aku filter, refill. Semoga spaman Flake Honey makin menghibur. Bye. Jadi guys, waktu itu kan aku sempet awal-awal nge-spam tuh aku belum nge-follow spammers lain kan. Sempet dulu followingnya masih 0 gitu. Dan sekarang aku tuh udah mulai nge-followin spammers yang menurut aku spamannya emang seru sih. Kalian tahu apa? Sekarang aku udah mulai tergiur gara-gara spammers lain tuh pada belinya iBloom. Jadi aku mulai kayak, duh apa beli iBloom ya? Masalahnya guys, emang iBloom emang kualitasnya bagus banget sih. Aku akuin emang bagus, tapi harganya itu loh, Ce. Maksudnya untuk ukuran medium squishy aja mantap banget harganya. Tapi tetap aku ladenin, maksudnya kayak udah tau mahal tapi tetap aku pengen beli gitu. Jadi aku maksain diri untuk beli iBloom karena emang lagi BM banget pengen beli iBloom. Tapi kayaknya abis itu pengen buying band dulu gara-gara emang uangku udah mulai menyusut ya akhir-akhir ini. Jadi ya begitulah guys. Siapa coba yang mau tanggung jawab? Aku udah mulai tergiur gara-gara squishy iBloom sekarang. Guys, pokoknya spammers yang aku follow yang pada beli iBloom, aku iri banget sama kalian. Bisa nge-full setin iBloom tuh gimana coba? Guys, aku pengen ngepost beberapa sales aku di highlight. Karena rata-rata orang tuh biasanya kalau ngelihat sales tuh bukan di Shopee dulu nggak sih? Biasanya tuh mereka ngeliatnya dari highlight dulu. Kalau mau lihat spaman account gitu lagi jualan squishy, itu langsung ke Shopee-nya atau cek dulu highlightnya. So dari kemarin tuh aku pengen ngepost highlight tentang sales squishy aku karena biar banyak orang yang lihat gitu kan. Cuman gak tahu kayak jiwa mager aku tuh kayak bergetar gitu. Soalnya kayak aku harus fotoin lagi satu-satu dari awal. Mager sih tapi harus dilawan. Ya begitu. Anyway guys, aku kan kemarin ke iseng-iseng ke toko plastik gitu kan. Di toko plastik pinggir aja lah, nggak harus yang kayak ke Majestic jauh-jauh gitu. Ya pokoknya toko plastik kecil, nggak terlalu gede. Terus aku tanya, ada nggak crispy packaging? Dan aku sekalian ngasihin contohnya kan. Contoh crispy packaging yang aku maksud. Dan kayak hampir semua toko plastik tuh kayak nggak ada gitu. Aku mager gitu kalau belinya di online, kayak nunggunya lama banget cuman buat nganterin plastik. Mending beli. Aku tuh sebenarnya pengen nge-spam pagi, cuman gara-gara pagi-pagi tuh ngurusin kucing aku dulu karena kucing aku sakit lagi. Jadi dia tuh tadi pagi muntah gitu di kandangnya, terus akhirnya aku harus bersihin dulu dan sekalian ganti pasir. Jadi ya udah nggak jadi nge-spam pagi-pagi. Perlu disibukkan oleh kegiatan kucing, jadi ya udah gitu. Dan tadi aku mau cerita apa jadi lupa. Aku tuh lagi nunggu haul aku belum datang sampai hari ini. Mungkin hari ini datang. Jadi nanti kalau misalkan udah datang nanti aku videoin buat unboxing video as usual gitu. Guys, aku tiba-tiba lagi addicted banget deh nontonin spaman orang, tapi yang pakai full bahasa Inggris. Kayak waktu itu, aku udah nge-follow juga salah satu spammers yang menurut aku bahasa Inggrisnya kayak enak banget didengar. Dan spamannya seru banget sih. Dan aku sangat-sangat kagum gitu loh. Maksudnya kayak orang yang udah nge-spam pakai bahasa Inggris, pasti first language-nya English gitu kan. Karena kayak fasih banget gitu loh, fluent banget bahasa Inggrisnya. Jadi kayak enak banget didengerinnya. Kan ada yang tahu gak sih spammers yang pakai bahasa Inggris juga? Please comment. Aku nggak tahu ini cuman kebiasaan aku aja atau enggak. Cuman aku kalau misalkan abis nge-spam nih ya kan, terus ke post gitu kan, terus aku biasanya nontonin dulu sekali 2 kali sampai aku mikir kayak oh nggak apa-apa nih video nggak cringe gitu, nggak alay gitu, baru aku post. Maksudnya baru nggak aku delete. Soalnya tuh aku kadang ngomong sesuatu yang kayak apaan sih, cringe banget yang aku omongin gitu. Jadi kadang aku langsung delete, terus ganti sama spaman baru gitu. Nggak tahu sih, mungkin karena akunya aja terlalu overthinking, karena aku terlalu overreacting banget sama sesuatu yang sebenarnya nggak harus aku overthinkingin. Kayaknya aku mau ngepost beberapa sale aku di highlight, siapa tahu kalian ada yang minat bisa langsung gas DM aku aja, oke? Bye, stay tune guys kalau misalkan ada yang mau order gitu. Di mood nge-spam deh, nanti kayak aku pengen bikin beberapa pre-spam buat di post besok, karena kayaknya besok aku udah mulai UAS, jadi bakal jarang megang squishy.